7 peristiwa penting Indonesia di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan bagi umat Islam. Selain menjadi bulan ibadah dan puasa, bulan Ramadan juga menjadi saksi sejarah bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang tercatat pada saat bulan Ramadan. Peristiwa itu tercatat mulai dari proklamasi kemerdekaan, pengesahan UUD 1945 sampai percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Sejarah mencatat ada 7 kejadian penting di Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan. Apa itu? Saksikan lebih jelasnya dalam video berikut ini. Kongres Budi Utomo pertama. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar School Thought of Leiding van Inlandse Artsen, Stovia, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pendirinya adalah Dr. Sutomo dengan gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 7-9 Ramadan 1326 Hijriah atau 3-5 Oktober tahun 1908 Masehi, Budi Utomo menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 300 orang dari berbagai daerah dan latar belakang sosial. Dari kongres ini, terpilihlah Raden Adipati Aryo Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus tahun 1945, 8 Ramadan 1334 Hijriah, pagi hari, golongan muda menjemput Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke markas peta di Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di sebelah utara Jakarta. Golongan muda ini berdalih hendak melindungi Soekarno dan Hatta karena dikhawatirkan akan terjadinya pemberontakan dan peperangan antara peta dengan sisa-sisa tentara Jepang. Awal mulanya terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua yang tetap menghendaki agar kemerdekaan dibicarakan terlebih dahulu melalui PPKI, dengan golongan muda yang menghendaki agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melibatkan PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Golongan muda dengan tokohnya diantaranya Sahrir, Hairul Saleh, Wikana, Sukarni, BM Diah, dan lain-lain, sempat menemui Soekarno dan Hatta selaku golongan tua yang dipercayai sebagai pemimpin PPKI. Dalam perbincangan ini Soekarno dan Hatta masih ragu dan tetap menginginkan agar proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan oleh anggota PPKI lebih dahulu. Proklamasi Kemerdekaan RI. Semua orang mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, belum banyak orang tahu bahwa di tahun Islam, proklamasi Indonesia terjadi 9 Ramadan 1367 Hijriah. Meski suasana menjelang proklamasi cukup panas, para pemimpin bangsa kala itu tak lupa menjalankan sahur dan berbuka puasa. Pada Jumat dini hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945, para elit, termasuk Soekarno dan Hatta, yang terlibat sengit soal waktu proklamasi menyempatkan diri untuk sahur. Setelah sahur bersama, mereka lantas memutuskan proklamasi bakal dilaksanakan di jalan Pegangsaan Timur nomor 45 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di tengah terik matahari dan menahan lapar, rakyat Indonesia antusias menyaksikan upacara proklamasi kemerdekaan. Begitu pula Soekarno yang membacakan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Sejak itulah Indonesia berdiri sebagai negara yang berdaulat. Sehari setelahnya, Soekarno pun dilantik menjadi Presiden Indonesia. Pengesahan UUD 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan RI dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Masehi, 9 Ramadan 1364 H, maka diperlukan adanya landasan hukum dalam penyelenggaraan negara, susunan pemerintahan serta pembentukan lembaga negara. Dengan kesadaran akan kondisi tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Masehi, 10 Ramadan 1364 Hijriah. Pengesahan UUD tersebut dilakukan dalam sidang PPKI sekaligus merevisi Piagam Jakarta. Revisi tersebut mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu,
Terdapat beberapa hasil dari rapat PPKI tersebut yakni pengesahan RUUD 1945 menjadi UUD 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta pengesahan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga negara yang merupakan cikal bakal menjadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saat ini. Agresi militer Belanda pertama. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau 9 Ramadan 1364 Hijriah. Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia dan berusaha untuk merebut kembali kekuasaannya atas tanah jajahan. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947 atau hari ketiga Ramadan 1366 Hijriah Belanda melancarkan agresi militer pertamanya ke Pulau Jawa dan Sumatera dengan dalih operasi polisi untuk menegakkan hukum internasional. Serangan ini menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak dan mengganggu ibadah puasa masyarakat Muslim Indonesia. Pemberontakan PRRI. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan bersenjata oleh sekelompok tentara dan politisi yang menamakan diri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, terutama dalam hal pembagian kekuasaan dan sumber daya antara pusat dan daerah. PRRI mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintahan sah Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun 1958 dengan basis kekuatan di Sumatera Barat. Untuk menumpas pemberontakan ini, Presiden Soekarno membentuk pasukan khusus yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani dengan nama Pasukan Soekarno. Pasukan ini berhasil melakukan operasi penyerangan pada tanggal 27 Ramadan 1377 Hijriah atau tanggal 17 April tahun 1958 Masehi dan meraih kemenangan pada hari Lebaran Idul Fitri. Bung Karno yang saat itu sedang memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung, DPA, di istana, lalu terjadi serangan yang dilakukan seorang pilot militer. Pilot yang diduga terlibat pemberontakan Permesta saat itu, menembak ke arah ruang makan istana berharap Bung Karno ada di sana yang memang sering digunakan. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 9 Maret tahun 1960 Masehi, 11 Ramadan 1379 Hijriah, sehingga tidak ada agenda kegiatan di ruang makan tersebut. Itulah tadi beberapa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia khususnya generasi muda.